Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita awali kajian pagi ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Israfil, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafadhal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nuhayyikum bi tahiyyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri Waalaikumsalam. wa yassir li amri wa hlul Waalaikumsalam 'uqdatam min warahmatullahi wabarakatuh. lisani. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, hadirin hadirat teman-teman kajian online bersama Titik Balik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebagai mukaddimah kita buka surat At-Tahrim ya. Mukaddimah kita pagi hari ini buka surat At-Tahrim. At-Tahrim itu surat ke-66 ya, surat ke-66. Ayat keberapa Pak Ustadz? Ayat kelima. Asa rabbuhu a'udzu bisyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihat. Ada 6 kriteria. Baru Allah sebutkan sayyibatin wa abkara. Janda maupun gadis. Ya, Allah sebutkan sayyibatin wa abkara. Siapa yang mau bacakan terjemahannya? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Surat Waalaikumsalam. Surat At-Tahrim ayat 5 yang artinya, jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Allahumma warhamna bil Quran. Janda terdepan. Janda paling depan ya. Yang janda dan yang perawan. Oke lah, kita tidak bahas janda dan perawan, tapi intinya tidak disebut perawan duluan, tapi yang disebut duluan janda. Maka bahagialah yang janda. Karena Allah tidak menyebut kecuali didahulukan. Oke, Allah bilang ke Nabi, kasusnya panjang, kita tak ceritakan. Cuman apa yang menarik? Kata Allah, asa rabbuhu in talaqakunna. Jika Nabi menceraikan kalian, ya, boleh jadi Allah akan memberikan ganti kepada Nabi untuk Nabi istri-istri yang lebih baik. Allah bilang apa? Istri-istri dengan yang lebih baik. Allah sebutkan 6 kriteria ini. Muslimat, ya, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Ada 6 kriteria. Temukan kriteria ini di bagian manakah yang fisik. Ada nggak sifat fisik yang Allah tawarkan untuk menjadi pengganti yang lebih baik jika Nabi menceraikan istrinya? Ada nggak? Tidak ada. Jadi Allah tidak memberikan tawaran, tidak menyebutkan ya tentang fisiknya, karena memang fisik itu bukan itu target utama. Makanya dalam rumah berumah tangga, ya rumah yang dirindukan surga itu sebenarnya
fisiknya kah ataukah ruhnya? Ya, ataukah ruhnya? Kalau fisik, mengapa tadi oleh Allah tawarannya yang lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal keislamannya, dalam hal keimanannya, dalam hal ketaatannya, dalam hal ibadahnya, dalam hal puasanya? Kenapa? Kenapa itu? Makanya agar supaya kita jangan terlalu sibuk urusan fisik, tapi kita lupa urusan roh. Untuk menghadirkan rumah yang tadi diharapkan tuh, ya. Baiti jannati, bukan hanya rumah yang dirindukan surga, tapi rumahku surgaku. Maka tolong ya buat yang baru menikah, pengantin baru atau yang sudah lama menikah, pernikahan itu sebenarnya bukan hanya urusan jasad, tapi lebih banyak orang hanya yang diingat mementingkan urusan jasad fisik. Ya, urusan makan, urusan belanja, urusan rumah, dalam fisiknya, interiornya, dan seterusnya. Sementara Allah tidak demikian mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau memang harapannya itu adalah rumah yang didambakan di surga, maka pada flyer yang sudah kemarin diterbitkan, ya, apakah rumah yang kita bangun di dalamnya benar-benar menenangkan? Berarti yang diharapkan tuh rumah yang bukan indah, bukan Ustaz, tapi rumah indah tuh bisa bikin tenang, Ustaz. Ada rumah besar ukurannya, ya, besar ukurannya. Tapi bagaimana ketika ruhnya tidak bersatu, ruhnya tidak klik. Jadi kan, patuh, beriman, taat, bertaubat, beribadah, berpuasa. Jadi bertaubat itu bukan hanya dia menyadari salahnya, tapi taubat itu apa-apa dia kembali ke suaminya. Karena dia sebagai seorang istri, pasangan, dia akhirnya apa? Tumpuannya adalah siapa yang jadi tempat sandarannya sesudah Allah Subhanahu wa taala, ya suami. Bahkan untuk mendapatkan ridha Allah, bagaimana dia dengan suami? Itu nomor satu. Jadi bukan hanya urusan fisik. Ya, sementara hari ini belanja fisik, kemudian apa pakaian fisik. Ya kamu cantik deh. Cuman gitu doang enggak. Yang kita targetkan adalah bagaimana kehidupan berumah tangga itu yang terhasilkan adalah ketenangan, sakinah. Ya, liyaskuna ilaiha. Oke lah. Itu poin nomor satu. Yang kedua, kita buka Al-Ahzab. Buka surat apa? Al-Ahzab. Surat 33 ayat 34. Ya, poin pertama apa? Catat. 6 kriteria ini sebelum Allah menyebutkan sayyibat, janda maupun gadis, 6 kriteria ini tidak ada satupun yang apa? Fisik sifatnya. Semuanya urusannya apa? Non fisik. Oke. Yang kedua, pengumuman yang udah ditulis tadi malam, kita berlomba membangun rumah yang indah di luar, tapi lupa membangun suasana yang penuh berkah di dalamnya. Betul? Begitu kan? Kang Admin, Kang Mimin. Oke, lihat ayat ini. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Coba, siapa yang mau bacakan terjemahnya? Langsung saja dibaca terjemahnya. Silahkan. Ingatlah. Hmm, Ingatlah. Nggak ada yang baca atau belum open mic? Belum open mic. Ya, Oke, Ustadz. silahkan. Artinya saja ya. Iya, betul. Dan ingat, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu
Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Allahumma rahmana bil Quran. Satu aja Ayat Ustaz. ayat 34 saja. Oke, Ayat lihat ya. 34 ya. Oke. Kata Allah, ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Sekarang Allah gunakan kata rumah. Oke ya. Ibu-ibu, Allah tak katakan dan ingatlah apa yang kamu baca di rumahmu. Allah tidak katakan ingatlah apa saja yang kalian baca di rumah-rumah kalian. Enggak. Allah katakan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian. Paham kan? Dengar Paham. poinnya kan? Jadi Allah itu mengingatkan supaya kita ingat. Ya, yang sebelumnya surat apa? Sebelumnya tadi At-Tahrim ayat kelima. Ya, yang bertanya surat apa sebelumnya At-Tahrim kelima. Ya, baik. Yang At-Tahrim kelima tadi itu pembahasannya 6 kriteria yang Allah sebutkan. Kalaupun Nabi menceraikan istrinya, Allah akan hadirkan yang lebih baik dari yang sebelumnya dengan 6 kriteria tadi. Tak ada satupun yang sifatnya fisik, semuanya non-fisik. Baik, lanjut ya. Allah tidak katakan ingatlah apa yang kalian baca di rumah-rumah kalian. Tidak. Benar kan, Bu? Tapi Allah ingatkan dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Baik. Nah, pertanyaannya, kalian di sini yang dimaksud siapa? Lihat ayatnya. Wadhkurna. Ini ayat Allah mengingatkan wanita. Ayat ini mengingatkan untuk perempuan, ya, untuk female. Kenapa? Karena wadhkurna bunyinya. Kalau untuk laki-laki itu wadhkuru. Jika Allah gunakan kata gantinya untuk laki-laki wadhkuru, maka laki perempuan masuk. Tapi karena Allah gunakan wadhkurna berarti hanya untuk perempuan saja. Jika turunnya di zaman Nabi, maka yang diajak bicara adalah istri-istri Nabi kan pada awalnya karena turun wahyu kepada Rasulullah. Jadi kalau kita terjemahkan begini, wahai istri-istri Nabi, hendaklah kalian ingat. Begitu. Ya, wahai istri-istri Nabi, hendaklah kalian ingat-ingat. Ingat-ingat apa? Ingat-ingat apa saja yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ya. Kok dibacakan di rumah-rumah kalian? Apa saja 2 hal yang dibacakan di rumah-rumah kalian itu? Pertama apa? Ayatillah, ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Wal hikmah, sunnah Nabi. Kenapa sunnah disebut hikmah? Karena sunnah itu hadir ketika apa? Menjabarkan ayat yang ada di Quran. Contoh, ya, Allah suruh sholat, tapi dalam praktek sholat kita, ya, ada orang yang mungkin sakit, ada orang yang mungkin tidak sakit, ya. Itu kan bisa berbeda dalam prakteknya. Nah, diterangkanlah dalam hadis. Makanya sunnah itu di sini disebut hikmah. Contoh lain dalam praktek sholat. Ada orang yang turun tangannya duluan dari rukuk ke sujud. Ada orang yang lututnya duluan. Nggak ada masalah. Diterangkan dalam sunnah. Makanya disitulah hikmah. Beda orang hamil dengan orang yang tidak hamil ketika gerakan sholatnya untuk dari rukuk menuju sujud. Kan beda. Ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan tentang apa? Tentang ada hadis orang yang dia pernah kok minum sambil berdiri ketika minum air zam-zam contohnya. Ya, jadi ada beberapa kondisi yang membuat orang itu ya tidak harus juga dia duduk ketika minum. Pernah ada yang minum air zam-zam sambil berdiri. Jadi disitulah sunnah menjadi disebut apa dalam ayat barusan hikmah. Apa yang terjadi? Allah mengingatkan istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, hendaklah kalian selalu mengingat-ingat, ya, ayat-ayat Quran, hikmah sunnah Nabi yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Makanya bunyi ayatnya tadi apa? Dan ingatlah apa saja yang dibacakan di rumah-rumahmu.
Jadi istri itu bagiannya mengingat. Mengingat apa Pak Ustadz? Mengingat apa saja ayat-ayat Allah juga sunnah-sunnah Nabi yang dibacakan di rumah. Jadi sebenarnya jadi istri itu enak banget Bu. Jadi istri itu nggak disuruh ngaji. Coba, jadi istri itu ngapain? Harusnya kau mengingat yang dibacakan suami di rumah. Bayangkan ibu sholat di masjid. Enggak, suami sholat di masjid. Enggak Ustadz, saya yang di masjid Ustadz. Harusnya kan nggak begitu. Harusnya yang ke masjid siapa Bu? Yang ke masjid laki-laki, suami atau ibu sebagai istri? Harusnya yang ke masjid suami atau istri? Kok nggak ada yang jawab di kolom chat. Suami. Harusnya suami. Jadi kalau ketika suami yang ke masjid, ibu di rumah pahalanya sama. Makanya harusnya yang baca Quran di rumah siapa, Bu? Yang baca Quran di rumah. Suami juga. Lah kenapa ibu yang repot baca Quran? Kenapa ibu yang belajar tahsin? Mengapa nggak suami? Ya, yang baca Quran siapa? Bareng. Nah, dari ayat barusan, coba lihat ayat barusan. Dan ingatlah apa saja yang dibacakan di rumah-rumahmu. Berarti, wahai para istri, harusnya kalian ingat-ingat apa saja yang dibacakan suami di rumah. Begitu. Dibikin enak, dia sendiri yang repot. Harusnya ibu tuh anteng, Bu. Ibu tuh bikin suami tenang aja. Udah, selesai. Jadi saya nggak usah ngaji dong, Ustaz. Ya kalau suami ibu baca Quran di rumah, ngapain ibu ngaji? Kan ibu kan disuruh mengingat yang dibacakan. Kalau suami tidak inisiatif gimana? Itulah masalahnya. Kalau suami tidak pernah membacakan gimana? Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Tadi kan rumah yang apa? Yang didambakan kan? Kan itu harapannya. Rumah yang dirindukan kan? Kayak apa? Makanya ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Jadi sebenarnya Bu, suami baca Quran di rumah, membacakannya buat pasangannya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Mau ganti suami katanya nih Kang. Suami nggak bisa ngaji bagaimana dan tidak mau belajar bagaimana. Itulah semua hari ini banyak banyak kasus yang curhat kayak barusan lah. Itulah kenapa anak-anak ibu jangan begitu lagi. Anaknya menikah, diulang lagi. Anaknya menikah, diulang lagi. Kan suami ibu tuh bukan CEO yang menyamar. Memang dia bukan CEO. Ya. Makanya Alhamdulillah, kenapa nggak kita pakai Quran? Kalau pakai Quran, Bu, sebenarnya Rasulullah itu telah memberi contoh apa? Membacakan Quran di rumah. Ya, makanya tadi lahir istri yang patuh. Kalau dia cuman sebagai anak, Bu, dia patuh sama apa? Sama siapa? Ayahnya. Jika sebagai murid, dia mau dengar cakap Pak Ustadznya. Jika dia sebagai jemaah, dia dengar apa kata pemateri, pembicara. Ustadz, suami bisa ngaji, tapi tidak mau ngaji. Cuma Al-Kahfi aja ngajinya. Itulah harusnya yang ikut pengajian begini itu kan couple. Kapelan gitu. Baiklah ya, istri solihah patuh pada suami yang membacakan ayat-ayat Allah. Okelah. Ayat ini, kenapa enggak kita dalami aja? Karena jelas Allah ingatkan, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. Makanya yuk, para pengantin-pengantin baru, anak-anak laki-laki yang baru menikah atau yang baru punya anak, cobalah hidupkan rumah itu. Rasulullah hanya katakan, jangan jadikan rumahmu kuburan. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Ya, makanya lahirlah ibu-ibu yang seperti barusan, mau tukar tambah suami. Coba, dia berharap suaminya ganti. Padahal waktu dia dulu ketemu, dia nggak tahu Quran juga ibunya. Waktu dulu ketemu suaminya juga, ya sama-sama rasa cinta. Makanya rasa cinta itu kalau kita baca Quran, ruhnya ialah yang harusnya menyatu di rumah tadi. Ya, Ustadz istri nggak perlu belajar ngaji. Mana ayatnya? Mana ayatnya coba? Coba ya, ingat nggak? Apa kata Rasulullah? Istri yang jika sholat 5 waktu.
Masih ingat hadisnya? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang istri salat 5 waktu. Salat 5 waktu saja. Wa shamat syahraha. Dan puasa Ramadan 1 bulan. Kemudian apa yang ketiga? Wa hafizat farjaha. Menjaga kehormatan diri. Wa ata'at ba'laha. Dan mentaati suami. Benar hadisnya ibu-ibu? Benar hadisnya? Coba share. Apabila istri apa? Salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan sebulan. Ketiga, menjaga kehormatan diri. Keempat, mentaati suaminya. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga lewat pintu manapun yang kamu mau. Betul ya? Betul? Kenapa ibu sholatnya sholat sunat juga? Kenapa ibu sholat sunat? Sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, kemudian syuruk, duha, hajat, tasbih, sholat, apa lagi? Apa lagi, Bu? Wudu, apa? Semuanya kenapa? Kenapa? Assalamualaikum ibu-ibu. Jawablah, kenapa? Kan Nabi cuma bilang kalau kau sholat 5 waktu. Oke, kenapa ibu puasanya sampai puasa Daud? Sampai puasa Daud, Bu. Padahal Rasulullah bilang puasa sebulan Ramadan aja. Kenapa? Mencari ketenangan. Hah? Karena nggak ada suami. Kasihan banget. Karena menambah amal. Enggak, Bu. Ibu itu kalau punya amalan taat saja sama suami, Bu. Kelar semuanya. Sudah selesai semua. Semua selesai. Taat aja suami. Israfil curiga. Ibu-ibu yang rajin banget sholat. Itu karena dia tahu. Dia nggak bisa taat suaminya. Ngomel melulu. Bantah terus. Ya kan? Kekurangan pada taat pada suami, akhirnya ibu memperbanyak sholat malam. Kemudian, ya Bu, sebenarnya ibu tuh gampang banget. Gampang banget. Jadi cewek tuh enak banget, Bu. Udah sholat di rumah, pahalanya sama dengan suami di masjid. Di rumah cuma bagiannya ngingetin doang lakinya. Bang, ngaji, bang. Ngajiin aku, bang. Bacain Quran, bang. Harusnya kan begitu doang. Taatnya bagaimana, Ustadz? Suami minta istri ngutang riba. Nah, itulah dia. Laki tidak ngaji, bininya tambah ngerepotkan diri. Makanya dulu waktu menikah itu, apa yang diharapkan? Kalau tidak punya suami, carilah. Minta sama Allah. Masa nunggu bidadari aja? Masa nunggu pemuda di surga doang? Ya kan? Makanya Bu, sebenarnya Quran itu udah bilang, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ayat-ayat Allah ataupun hikmah sunnah Nabi. Sesungguhnya Allah maha apa? Maha lembut. Allah gunakan kata latif. Ya, makanya lihat ibu-ibu ini. Nah, bapak-bapak lihatlah ibu-ibu tuh. Baru curcol-curcol aja semua. Bukannya puasa juga sebagai penambah amalan wajib, Ustadz. Itulah hadisnya kan nggak disuruh puasa sunnah. Hadisnya disuruh puasa Ramadan. Hadisnya nggak suruh sholat sunnah. Hadisnya bilang jaga sholat 5 waktu. Hadisnya bilang jaga kehormatan diri. Kemudian taat suami. Ibu bisa masuk pintu surga. Masuk surga lewat pintu mana aja. Buka pintu satu. Ih, cantik ya. Nantilah lihat lagi yang sebelah. Buka lagi. Cantik ya. Bagus sekali nih ya. Tutup lagi. Ibu coba bisa. Bisa. Tapi bagi yang taat suami. Kadang susahnya taat suami itu Ustaz ya. Makanya Bu. Ibu akhirnya merasa kayaknya aku harus sholat tahajud deh. Ya, sebenarnya enak kali Bu, enak banget jadi cewek tuh, enak banget jadi istri. Sebenarnya kau bikin suamimu tenang di dekatmu, itu aja. Sakinah, ya. Jadi harusnya apa? Tadi ingat Allah bilang
Suami, kalau kau sampai ceraikan istrimu ke Nabi SAW, Allah akan, apa tuh namanya? Allah beri ganti. Ya, tapi ini kan nggak diceraikan, Bu. Dia muslimat, dia mukminat, dia qanitat, dia taibat, dia abidat, dia saihat. Masa kan mau dicerai tapi semua sifat itu ada di dia? Hah? Dia taat. Kenapa dicerai kalau taat? Yang mau dicerai itu yang mana? Yang bikin mumet kan? Bikin mumet lakinya. Iya juga Ustaz ya. Makanya Bu, yuk rumah yang kita harapkan tadi, baiti jannati itu. Ada apa di dalamnya? Makanya Bu, ketika suami bisa mabit, bisa menginap di rumah bersama pasangannya, ya, pasti dia merasakan tenang di rumah itu. Ya enggak, Bu? Kalau nggak tenang tidur di mana laki, Bu, malam-malam, Bu? Ini habis nih aku pulang habis nih, pisau banyak di rumah nih, bangun-bangun dah tak ada semuanya, susah. Makanya rumah itu ketika dia tenang enak. Jadilah dia namanya baitun. Jadilah namanya rumahku, baiti jannati. Kenapa? Karena merasakan ketenangan di rumah tuh. Tapi kalau tak tenang rumah tuh, kayak mana namanya baiti jannati? Rumahku surgaku, tapi istrinya ngomel-ngomel. Emang ada surga wanita ngomel di dalamnya? Mana ada bidadari ngomel-ngomel? Oke, sekarang kita lihat surat Ar-Rahman. Surat apa? Ar-Rahman. Cerita bidadari di surat Ar-Rahman. Ayat 70 surat Ar-Rahman. Taat pada suami seperti apa yang harus dilakukan istri? Itu dia. Membuat tenang suami seperti apa baiknya Pak Ustadz? Ya Allah, baru nanya dia sekarang. Bila suami mau tenang dengan minta anak sambungnya keluar dari rumah, apa seperti itu, Bu? Rasulullah bilang begini. Idza nazarta ilaiha sarratka. Ya, istri yang baik itu ketika dipandang menyenangkan. Ibu kalau dipandang suami, happy nggak suami ibu? Lihat ibu aja tuh. Lihat ibu, seneng nggak nih? Itu tanda istri baik tuh. Menurut Nabi, idza nazarta ilaiha sarratka. Ya. Idza amartaha ata'atka. Apabila kau suruh, langsung dia kerjakan. Nggak bukan nanti-nanti dulu, nggak. Siap bang, oke bang, ya bang, ya bang. Dek, siapkan kopi dek, ya bang. Dek, bikinkan itu dek, bikinkan apa namanya sarapan dek, telur apa, telur mata kambing dek. Iya bang. Itulah. Ya lah bang, sebentar lah bang, aku kan masih nyetrika nih. Bang, tapi kan anak-anak nih bang, itulah dia. Coba lihat tentara, siap, 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 siap aja dia. Bu, udah belum bu? Disuruh perintah taat langsung, ada? Ada ibu begitu? Tapi kan aku lagi mikir bentar ya, aku masih lelah. Dilihat menyenangkan, dipanggil cepat datang, disuruh cepat kasih. Ya, cobalah cari hadisnya, coba cari hadisnya. Kriteria istri salihah itu apa? Dipandang menyenangkan, diperintah taat. Ketika suaminya pergi, dia jaga rumahnya. Ketika suaminya nggak ada di situ, ya, dia jaga rumahnya. Dia jagain properti milik suaminya. Itu Nabi udah ngasih tahu. Jika suami nggak bisa ngaji, nggak paham ayat, itulah ibu lah ngapain aja. Jangan ngomelin dia. Ajak dia mengaji. Ustaz, kayak mana caranya? Abang kalau nanti lancar ngajinya kayak Imam Masjidil Haram, bang, abang mau nikah 4 pun silakan. Kasih tahu aja ngomong begitu. Motivasi lah dia. Ini semua nggak boleh, ya kan? Makanya Bu, Quran tuh dari Allah. Allah tuh ciptakan kita. Allah ngasih petunjuk. Istri Nabi aja diingatkan. Apa? Ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumahmu. Ingatlah ayat Allah yang dibacakan di rumahmu. Ibu-ibu, pertanyaannya, ayat terakhir apa yang dibacakan suami di rumah? Untuk ibu sebagai istri.
Kalau istri sering minta tolong minta tolong sehari-hari dengan menyebut minta tolong bukan menyuruh itu bagaimana? Nah, itu dia. Kan ada hak, ada kewajiban. Ya kan? Sekarang gini deh. Bu, langit bumi pasangan bukan? Langit bumi pasangan bukan? Pasangan. Nah, bulan matahari pasangan bukan? Siang malam pasangan bukan? Pasangan. Apakah mereka nempel terus? Apakah nempel terus? Enggak kan? Tapi kan berpasangan. Jantan betina, langit bumi, bulan bintang, matahari bulan. Apalagi tadi? Siang malam. Terus suami istri. Ya jalankanlah kewajiban masing-masing, hak masing-masing. Jangan kau nempel terus. Kalau bulan nempel terus sama matahari, kayak mana siang, kayak mana malam? Kalau langit sama bumi nempel terus, apa ya? Apa bedanya? Ya. Jadi Rasulullah tuh bilang, dilihat menyenangkan. Udah, baru dilihat aja dia udah happy. Coba gitu ya. Suami ibu melihat ada ukhti yale-yale di mall. Dia senyum. Ibu ngelihat, abang, mas, ngapain lihat-lihat dia senyum-senyum? Hah, kayak mana? Harusnya ibu yang membuat dia tersenyum begitu. Jangan dia lihat orang lain malah tersenyum, ibu yang marah pula. Itulah namanya idza nazarta ilaiha sarratka. Coba ibu-ibu, bagaimana penampilan ibu di depan saat di depan pasangan? Apakah membuat dia senang melihat ibu? Timun di mata, ada tambahan tomat pula, macam salad pula di muka ibu itu. Ya, belum lagi bau minyak kayu putih, bau balsam, bau apa lagi? Fresh care, bau apa lagi? Segala macam bau ada. Pertanda udah makin banyak umurnya. Daster berlobang, daster bolong-bolong, udah lusuh, tapi enak kali kainnya nih, Pi. Kau ndak ada lah ke baju kau yang lebih bagus. Ya, macam kau kondangan gitu, ndak ada. Inilah yang terbaik, Pi. Ini enak kali kainnya nih, Pi. Dah lubang-lubang pun, bolong-bolong pun enak kali, Pi. Terus nazarta ilaiha syarat kata gimana? Ya. Jadi subhanallah loh, Quran dan hadis, Quran dan hikmah itu Masya Allah. Ya. Contoh, ya. Kalau ibu tiap hari dibacakan Quran di rumah deh. Tiap hari satu ayat deh. Tiap hari, jadi selang-seling ibu. Hari ini saya ayah bacakan ayat buat ibu di rumah. Besoknya dia bacakan hadis di rumah buat ibu. Ibu pengen nggak suami yang begitu, Bu? Pengen nggak? Pengen nggak? Mau? Pengen nggak? Dia pulang pengajian, dia pulang dari masjid. Ayo sini. Enggak gitu. Dia pulang dari masjid, ibu udah nyiapin tempat. Sejadah, meja kecil, ada buku, ada Quran. Ayah hari ini kita baca Quran yang surat yang Al-Ahzab ya. Ayah hari ini kita baca hadis Riyadhus Shalihin ya. Subhanallah loh. Ibu yang siapin. Oke, Ma. Dia nggak tahu huruf hijaiyah, dia nggak bisa baca Arab, dia nggak tahu Quran. Akhirnya yang baca siapa? Ya ibu lagi yang baca. Jangan kau dudukkan dia, abang. Ah, dari mana? Coba ngomong dari mana? Bunda mau dengar. Untuk apa yang begitu? Siapkanlah. Ya. Jadi bukan dia pulang dari masjid dia diam-diam aja. Jangan pulang khutbah Jumatan dia diam-diam aja. Sampaikanlah tadi abang dengan ini nasihatnya bagus banget loh. Ya, nasihatnya dari hadis sini, hadis riwayat Bukhari Muslim itu. Ya. Jadi Bu, bagian ibu adalah mengingat-ingat. Nanti wafat suami itu terngiang-ngiang terus. Ya, lakiku tuh kan ya suka kali dia baca hadis ketika Rasulullah menjaga zikir apa sesudah sholatnya. Ya, Rasulullah tuh kalau pernah mengingatkan istrinya Juwairiyah tentang zikir yang dibaca di pagi hari subhanallah wa bihamdihi. Dia ingat terus apa yang disampaikan suaminya. Ibu-ibu kan beda, yang diingatkan yang disampaikan Pak Ustadz.
Ayah tadi kan Pak Ustadz tuh bilang begini loh ya. Besok nanti ikut lagi titik balik. Ayah tadi Ustadz tuh ngomong gini loh ya. Oh, semua lah Ustadz disebutnya. Yang enggak marah laki kau tuh. Marahlah dia. Tiap hari nama Ustadznya aja disebut-sebutnya. Nama abang tak pernah kau sebut ya. Sakitlah hatinya. Makanya ibu-ibu jangan bawa nama Ustadz. Apalagi nama Ustadz Israfil. Tadi Ustadz Israfil bilang begini loh Pak. Harusnya kita begini. Jangan kau sebut nama Pak Ustadz. Besok-besok tak diizinkan. Mana kajiannya kapan lagi? Ah, enggak usah kau ikut. Makanya yang harusnya diingat itu adalah yang dibacakan di rumah. Karena Allah itu apa menyebut latif. Tak terasa Bu, tak terasa. Betapa rumah itu tiap hari dibacakan Quran, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi. Ya, tuh lihat tuh Bu Eti. Suami almarhum bicara apapun pakai Quran. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekarang masih terngiang-ngiang. Itu yang harusnya dikerjakan. Berarti ibu mengamalkan ayat yang barusan. Ingatlah apa saja yang dibacakan di rumah-rumahmu. Dari ayat-ayat Allah maupun hadis sunnah Nabi. Sesungguhnya Allah maha lembut, maha mengetahui. Allah terlembut. Tak terasa. Cara pendidikannya itu memang tak terasa. Satu hari satu ayat, satu hari satu hadis. Suami belum menjalankan kewajiban sebagai suami, baru teori praktiknya belum. Ya terus ngapain pasangan? Pasangan tuh buat apa? Ingatkanlah. Ingatkanlah, saling mengingatkan. Kalau suami jarang komunikasi dengan anak dan istrinya, apa istri harus taat lagi Ustaz? Bu, selesaikanlah itu urusan ibu. Presiden ngapa-ngapain aja diprotes sama rakyatnya. Terus ketika dia tak menjalankan, rakyatnya bilang presiden macam apa. Kan Ustadz juga bisa bilang, ibu macam apa begitu. Nah, kan kau pasangan. Oh, terus kayak mana Ustadz? Mintalah sama Allah. Kan Allah yang mengatur semuanya. Ini urusan $1 18.000 heboh semua. Rezeki sudah diatur sama Allah. Kenapa urusan kayak begini nggak sebut Allah juga yang punya kuasa? Ngomong ke Allah, ya Allah aku pingin banget keluargaku nih ya hidup berdamai. Makanya Bu, sebenarnya yang diharapkan suami itu adalah bikin dia tenang di dekat ibu. Itu aja. Ya. Jadi bikin suami tenang di dekat istrinya. Emang ya Ustadz, litas kunu apa? Litas kunu apa lanjutannya? Ilaiha. Betul kan? Apa arti litas kunu ilaiha? Agar laki-laki, agar para suami merasakan tenang, tentram, sakinah padanya istri, bukan bersamanya. Nggak ada ayat bersamanya. Carilah di Quran. Jadi Nabi Adam tuh tadi sendirian. Tiba-tiba, oh galau dia kan. Kayak mana nih aku? Kenapa begini? Padahal nikmat surga itu luar biasa, Bu. Tidurlah Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan dari rusuknya, diambil, dibikin istrinya, untuknya. Pas bangun-bangun, wih, ada ketertarikan di situ. Merasa tenang dia dekatnya. Nah, tak lagi dia galau. Nah, bikin suami berkat istri, tenang rasanya. Ini tidak bisa kami Ustaz, tidak bisa kami begitu. Itulah ujian ibu. Ujian istri itu di mana? Saat suami di dekat istri, saat istri bisa membuat suaminya betah di dekatnya. Coba bapak-bapak, bapak kalau dekat ibu, pengen cepat-cepat ke masjid atau pengen lama-lama sama ibu, sama istri? Pak Galaxy A20 S. Ayo, dekat istri itu pengen cepat-cepat ke masjid atau pengen pulang cepat-cepat dari masjid? Nah, mana suami-suami itu? Pengen cepat pulang ke rumah atau pengen lama-lama di masjid? Masya Allah paparan Pak Ustadz memberi penguatan. Bu, apa yang membuat suami tidak mau lama-lama dekat bininya? Ayo jawab. Apa yang membuat suami pengen cepat-cepat dia gabung sama kawan-kawannya di pos satpam, di masjid, apa? Tidak bisa dia lama-lama dekat istrinya. Kenapa?
Ayo, pilih cepat pulang ke rumah ketemu istri. Enggak nyaman sama istrinya. Istri ngomel-ngomel. Oh, itulah dia. Ibu aja udah sadar. Makanya Rasulullah bilang apa tadi? Dilihat aja udah happy dia. Ibu dia ngelihat ibu tuh Masya Allah. Cantik kali kau tuh ya. Iya, adalah pula. Ya, coba bayangkan. Kalau ibu tahu ibu tuh bawel, ibu tuh apa tuh namanya tadi? Ibu tuh apa namanya? Bikin dia nggak betah. Berarti ujian istri adalah bikin suamimu sukun. Bikin suamimu sakinah. Ayatnya mana Ustaz? Ar-Rum, Al-Araf. Habis suaminya banyak ngeselin. Itulah ujian ibu. Ujian istri itu adalah bikin suamimu tenang. Ujian suami itu adalah bagaimana kau menemukan istri yang bisa membuatmu tenang. Makanya di awal tadi kita bilang, nikah itu bukan urusan jasad, bukan urusan harta, bukan urusan pakaian yang kau beli itu ini. Enggak. Urusan ruh. Apa? Sakinah. Apalagi? Mawaddah. Apalagi? Rahmah. Itu ujian. Allah tahu kok. Contoh ya, ada mur, ada skrup. Betul ya? Ada mur, ada skrup. Benar, Bu? Pasangannya mur apa, Bu? Hah, baut. Skrup itu ada mur, ada baut. Betul? Heeh. Israfil mau tanya. Ada mur, ada baut. Ibu yang mana? Ibu itu yang mana? Skrup. Ibu yang mana? Suami ibu yang mana? Ibu mur. Si suami baut. Coba. Nggak sama, Bu. Nggak sama. Jika itu skrup, ibu itu murnya, laki itu yang bautnya. Nah, biar mantap gitu gimana, Bu? Biar klop gimana? Ujian istri banyak, Ustadz. Apa pula ujian istri banyak? Nggak disuruh ngaji, nggak disuruh puasa sunat, nggak disuruh apa. Pokoknya bikin suamimu tenang. Gimana, Ustadz? Ya berdandan lah. Dandan lah. Ibu berdandan buat siapa coba? Ibu berdandan di rumah. Hah? Apa berdandan ketika mau pergi kondangan aja? Berdandan atau kalau mau keluar rumah aja? Jawablah. Kalau dandan di rumah, bikin suamimu tenang. Ini berdandan dah tak ada lakinya pula. Allah tuh tahu, Bu. Jadi beda, yang baut beda, yang mur beda. Nah, ini kalau nggak klop, Bu, ya nggak dipakai dia. Makanya caranya Allah tuh karena maha tahu, Allah itu maha lembut, Allah cuma bilang, gini ya, di rumah bacakan Quran. Di rumah bacakan Quran. Istri bagian mengingat. Allah tak katakan wahai suami. Karena Allah tahu suami nggak mau diomongin. Suami nggak mau diperintah-perintah. Nggak mau. Makanya nggak ada kata-kata wahai para suami ngajilah di rumah. Nggak ada. Tapi Allah gunakan cara gini. Wahai para istri ingatlah yang dibacakan suamimu. Kan begitu bahasa kalau kita perjelas. Ya kan? Tapi Allah nggak katakan demikian. Allah cuma bilang, wahai istri, ingatlah apa saja yang dibacakan di rumah-rumahmu. Ingatlah Quran yang dibacakan di rumahmu. Ingatlah hikmah hadis-hadis sunnah Nabi yang dibacakan di rumahmu. Lihat, begitu cara Allah. Karena ibu tuh kalau disebut namanya tuh seneng kali. Cuma jarang-jarang yang disebut nama ibu kan. Coba deh ya. Ya, ibu dipanggil, dibilang Pak Ustadz kakak. Nah, tolong Kak Indrawati. Ih, Ustadz manggil aku kakak. Aku padahal dah begini umurku. Ya, ya. Coba dipanggil kakak. Gimana rasanya, Bu? Bu Indrawati. Indarwati. Hah? Kak Osi. Kayak mana kabarnya? Ih, Ustadz manggil kakak katanya. 3 hari bisa-bisa enggak tidur dia. Lakiku bilang dah tua aja. Dah bawa tanah pula dibilangnya. Ustadz manggil aku kakak. Ih, ya Allah Ustadz. Coba, Bu.
Kan ibu itu begitu. Makanya Rasulullah bilang. Sekarang cari. Coba sekarang buka hadis. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Coba. Coba. Kalau nggak ngaji, kayaknya nggak bakalan tahu kajian ini. Ya terus ngapain aja selama ini? Iya, ngaji juga aku Ustaz. Cuman bukan Quran yang dibaca. Terus baca apa? Makanya Bu, tadi ya, nomor satu Rasulullah ada bilang. Bukti pertanda ibu istri yang salihah, baik kali. Dipandang suami itu senang laki itu Bu. Ah, bapak-bapak, lihat istri itu senang nggak sih rasanya? Pak Ahmad Sujamantra dari Kota Malang. Lihat istri itu seneng nggak sih? Jangan jawab karena takut, jangan. Jujur. Lihat istri seneng nggak? Bapak Galaxy A20s. Lihat istri seneng nggak Pak? Hah? Tuh lihat tuh, udah di-share. Lihat ya, berwasiatlah kalian kepada para wanita, istri. Karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling bagian atas adalah bagian atasnya. Jika kalian luruskan, dia patah. Jika kalian biarkan, dia bengkok. Maka berwasiatlah yang baik kepada wanita. Lihat ya, Nabi cuma bilang, kalau ngomong sama istri, itu ngomong baik-baik aja. Ke ibu tuh cantik kali ya, istriku ini ya Allah. Dia seneng. Cuman pertanyaannya gimana bisa suami ngomong begitu? Kalau ibunya ngomel-ngomel terus. Kalau istrinya cerewet terus. Ya, gimana suami bisa muji istrinya sementara istrinya bikin lakinya kesal? Coba jawab, kayak mana konsepnya? Beritahu. Bu Zaliah, gimana bisa suami muji istrinya sementara istrinya nyebelin? Gimana? Gimana konsepnya? Bu Safera, kayak mana? Muadin, gimana? Gimana biar suami muji istrinya? Bu Herlina, gimana caranya biar istri dipuji oleh suami? Gimana? Tak kedengaran Bu Zalia, gimana? Makanya Rasulullah bilang, ke istri bicara tuh baik-baik. Yang enak-enak aja. Dia gendut bilang kau tuh kurus kali. Nah. Kau tuh kurus kali loh. Kelihatan kurus dari samping tuh kurus loh. Seneng loh dia. Ustaz kalau suami buat hati istri tenang. Hadisnya dipandang menyenangkan. Berarti kan bukan me. Coba lah pakailah wahyu tuh. Makanya cowok disuruh ngaji. Cewek, istri disuruh ingat. Ini semuanya kita bolak-balik. Ya suka-suka saya lah Ustaz. Kayak mana? Kita itu kan hamba Allah. Tak mau pakai petunjuk. Ya, gimana coba? Makanya caranya Rasulullah cuma ingatkan, ente luruskan patah, ente biarin bengkok. Ibu-ibu, istri itu Bu, dari tulang rusuk yang bengkok apa lurus tadi? Diciptakan Allah tulang rusuk bengkok atau lurus? Hah? Bengkok, oke. Pertanyaannya, bengkok itu sempurna nggak? Bengkok itu sempurna nggak? Tidak, enggak. Oh, itulah masalah ibu. Bengkok itu justru sempurna. Bukankah tahu di baut sama mur beda? Yang bulat itu siapa? Yang lurus siapa? Beda. Makanya bengkok itu sempurna. Kok bengkok sempurna? Dia ngomel, dia bawel, dia nyebelin. Itulah ibu. Bener Bu, ibu tuh itu. Kalau ibu nggak bawel, bukan ibu namanya. Curiga kami, jangan-jangan ibu tuh cowok dulunya. Hah, iya, ngomel tuh bagus. Kalau buat anak-anak ibu ngomel, diulang-ulang nggak masalah Bu. Sempurna. Kalau sebagai ibu, sebagai wanita. Tapi ke suami,
bikin dia melihat ibu menyenangkan, bikin dia dekat ibu menenangkan. Itu ujiannya. Allah tahu kok. Allah tahu. Sayangnya kita nggak jadikan Quran, belum jadikan Quran petunjuk. Allah bilang Quran di rumah, hadis di rumah. Bayangkan coba Al-Ahzab tadi itu. Ingatlah apapun yang dibacakan di rumahmu. Ingatlah apa saja yang ayat Quran yang dibacakan di rumah. Ingatlah apa saja hikmah sunnah Nabi yang dibacakan di rumah. Allah tak bilang di masjid. Sekarang yang bacakan Quran dan ibu di rumah adalah Pak Ustadz. Ibu nonton. Nah sekarang dirubah. Habis ini nanti suami bacakan apa buat istrinya. Tolong itu diingat-ingat. Kalau suami kasar, memang sudah dari sononya. Bukan bahkan dari sononya, Bu. Ujian suami, dia jadi qawwam. Dia jadi pimpinan. Ujian istri, bikin dia tenang. Nah, itu dia. Kan itulah memahami hakikat. Itulah memahami siapa diri aku. Suami kan cerminan suami, Ustadz. Kayak mana suami? Berarti suami dulu yang harus kasih contoh. Siapa yang bilang? Coba buka Al-A'raf deh. Buka Al-A'raf 189. Suami harus duluan. Siapa yang ngajarin? Ibu pakai dalil mana coba? Ustaz jangan galak-galak. Bukan galak. Kita ini melihat sesuatu semuanya menurut saya. Kenapa nggak melihat sesuatu dari sang pencipta yang menciptakan saya? Nah, kenapa nggak begitu? Ya, berarti kalau Berli wajar, Ustaz. Bawel, wajar. Wajarlah. Ibu tuh bengkok, istri tuh bengkok. Bengkoknya mana? Bawel, cerewet, tuh bengkok. Manfaatnya banyak. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 19. Jadi problemnya adalah, bukan problemnya, PR-nya adalah harusnya bikin suamimu betah di dekatmu. Itu dulu. Bahasanya, coba buka surat Al-A'raf 189. Oke, kalau dia malah bingung, are you okay? Iya, agar memperoleh kesempurnaan lalu kita, ibu, kan tadi kan pasangan, ada mur, ada baut, ya, ada mur, ada baut, kan mod bentuknya aja udah beda, bentuknya aja udah beda. Kalau sama-sama itu namanya jeruk makan jeruk, Bu. Ya, itu yang boti-boti apa tuh kata orang sekarang kan? Oke ya. Jika suami yang tidak berfungsi sebagai koam ibu, semuanya kan akhirnya saling nuntut. Oke, silakan baca dulu tuh. Laki-laki yang bisa ngomeli istri hanya Pak Ustadz. Ayo, silakan. Al-A'raf 189. Suami saya nggak memberi nafkah dan kalau berbicara sama anak perempuannya lembut. Kalau sama saya ketus. Bu, ibu dilihat menyenangkan nggak? Ibu disuruh taat nggak? Hah? Ibu disuruh langsung siap atau nanti dulu santai dulu mikir dulu coba jawab. Jadi apa yang harus diperbuat istri kalau yang dibacakan itu belum menurut seharusnya Ustaz? Nah itulah ibu. Bertahun-tahun menikah. Nanyanya sekarang. Udah punya anak, tar lagi punya cucu, baru nanya lagi. Jadi selama ini nggak pakai Quran dong jangan-jangan. Suami nggak mau belajar Ustaz. Jadi nggak sepaham dalam mendidik anak. Itulah dia. Udah punya anak, baru nak belajar. Udah punya cucu, ternyata belum juga belajar. Udah tua begini, baru nanya lagi. Terus selama ini pakai apa? Quran tuh hudan linnas, petunjuk buat manusia. Ustaz jangan gitu dong. Merasa bersalah saya. Baguslah. Sadarlah dia. Pak Ustaz kalau suaminya sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki dirinya? Nikah lagi. Susah kali dia. Nanya pula. Mana? Cepat. Carilah suami. Kalau tidak ada suami gimana Ustaz? Ya, susahnya dia. Oke, baca ayatnya. Satu. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam. Ini ayatnya ya, 189. Allah menciptakan pada awalnya siapa? Laki-laki. Makanya wahai para wanita, jangan kau tuntut. Dia harusnya duluan, dia harusnya duluan. Bu, lihat ayatnya. Dia menciptakan awalnya jiwa yang satu, Adam. Oke ya. Dari Adam, dia jadikan pasangannya. Itu yang kita ambil tadi kan? Makanya dalam hadis itu disebut Nabi Adam bukan cuma galau dia. Beringas dia. Padahal nikmat banyak. Dia tidur, diambilkanlah dari tulang rusuknya, diciptakan untuknya Hawa. Ketika dia terbangun terjaga dari tidurnya, ternyata ada Hawa.
Tenang rasanya Adam. Itu Bu cerita awalnya. Makanya kata Allah, darinya dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ibu tahu nggak Bu? Tulang rusuk dibuat darinya untuk diciptakan apa? Hawa itu dari laki-laki. Ibu akan lebih ngeri kalau melihat laki-laki ada tulang rusuk yang ibu diciptakan jadi itu. Ini kan? Ini tulang rusuk yang diambil ini kan? Jadilah ibu, jadilah istri. Oke. Jika tulang rusuk itu ada pada laki-laki, Bu, ibu bisa ngebayang nggak gimana tuh laki-laki kayak gitu, Bu? Itulah ibu tuh sekarang. Ya? Hah? Coba ibu lihat laki ngomel, laki bawel kayak ibu gimana? Kau tuh kayak perempuan tau nggak? Ah, itu kan itu. Itulah ibu. Padahal ibu dari dia. Tulang rusuknya tuh dia diambil. Jadilah ibu tuh. Ya, ibu nggak kebayangkan kalau cowok semuanya kayak ibu kan? Nah, ibu itu sempurna dah. Sempurnanya bawelnya, cerewetnya, apalagi ngomelnya, apalagi ngeselinnya, nyebelinnya, itulah dia. Makanya Mur dan Baut dia pasangan. Dia terpisah karena belum berpasang. Ketika dia berpasang, dicoba seret, masuk dikit, lama-lama mantap. Kuat dia. Makanya harapan kita, kok bisa suami itu betah tidur di rumah, nggak khawatir. Kok bisa suami itu tenang di rumah? Kenapa? Karena di dalamnya dibacakan Quran. Siapa yang bacakan? Suami. Allah tak sebut suami. Tapi ibu mengingat itu. Siapa yang bacakan Quran itu di rumah? Suami saya. Apa katanya? Katanya kalau laki-laki itu bacalah Quran. Terus ibu bagiannya nyiapin. Siapkan meja, apalagi. Ya kan? Makanya Bu, Allah cuma bilang, kalian awalnya dari Adam, Adam nomor satu, dari Adam diciptakan pasangannya, lanjut apa tuh? Agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya enggak Bu? Begitu terjemahan ayatnya kan, 189 ya kan? Agar dia Adam, ya, cenderung dan merasa tentram kepadanya istrinya Hawa. Itu kata Quran. Jangan kau balik-balik. Harusnya dia yang paham aku. Kamu tuh nggak pernah paham aku. Tuh lebay, lebay. Ibu udah hidup di bumi, nggak mau pakai petunjuk wahyu. Harusnya dia duluan Ustaz. Kata siapa? Kata siapa? Ya, Ustaz, bagaimana cara mengajak suami baca Quran namun tidak terkesan menyuruh, tidak terkesan cerewet? Makanya dibilang, ibu siapkan di mihrab, ibu siapkan sejadah, taruh meja kecil, taruh Quran terjemahan, taruh buku hadis dan terjemahan. Ayah, yuk hari ini. Gitulah. Berdoa kepada Allah agar suami menjadi kawam biar ringan tugasnya. Bu, ujian ibu tuh, lihat tadi tuh. Agar dia ada merasa tentram di dekat Hawa. Itu program pertamanya ibu. Program pertama istri, bikin suami dekat istrinya tentram. Itu. Oke? Ustaz, kami tentram Ustaz. Kalau tentram pasti dia bisa ngapain. Semuanya bisa. Tentram dulu. Bikin dia tentram. Bikin dia tentram. Ya, bahasanya apa? Liyaskuna ilaiha. Ingat tadi di awal apa? Urusan rumah tangga itu bukan fisik, tapi non fisik. Urusannya ruh, ruh. Hmm, klop dia. Nah, begini dia, bisa. Ibu begini, laki ibu begini. Jadilah begini. Bisa. Itulah rumah tangga. Makanya berdasarkan at-tahrim tadi, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. Rajin ibadah, rajin puasa, taat, bertaubat, muslimat, mukminat. Coba bayangkan. Ibu, sudah disiapin bukunya Ustaz. Suami nggak mau baca. Bu, ibu taklukkan dulu. Dia kelepek-kelepek depan ibu. Itulah programnya. Lihat ya, ketika ada orang, misalnya ya, ada cewek lain yang lebih memikat hati suami. Pertanyaannya apa yang membuat dia memikat hati suami ibu?
Jika ada perempuan lain yang lebih suka dipandang oleh dia daripada ibu istrinya, apa? Apa kira-kira? Apa jawab? Jawablah. Jangan ketika nanti orang tuh udah mau sama suami ibu, ibu pula marah-marah. Ibu udah dikasih, tapi nggak mau pula bikin dia tenang. Matanya aja jelalatan. Itulah dia. Kalau nggak pernah klop, terus apa hikmah pernikahan? Hikmah pernikahan lihat barusan. Agar dia, suami, merasa tentram di dekatnya istri. Itu tuh hadir, ini bikinlah ini. Agar Adam merasa tentram di dekat Hawa. Jadi walau bagaimanapun suami tetap nomor satu. Karena Adam duluan dicipta. Yang kedua, dari rusuk Adam diciptakanlah, dijadikanlah Hawa istrinya. Apa hikmahnya? Agar Adam merasa tentram di dekat Hawa. Karena ketemu tuh. Ya, makanya alhamdulillah begitu Quran. Begitu Quran. Ya, kalau ibu nggak mau, kata Allah kepada Rasul apa tadi? Allah siapkan 6 kriteria. 6. Di rumah istri sudah dandan cantik, sudah taat, tapi masih jelalatan, Bu. Coba dengar ya. Allah minta apa tadi? Agar dia merasa sakinah di dekatnya. Betul? Ya kan? Bikin suamimu, apa kalau hadisnya tadi? Melihat ibu menyenangkan. Disuruh taat. Coba tadi hadisnya. Idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila dipandang, Bu, menyenangkan sekali. Apabila disuruh taat. Sekarang coba. Enaknya punya istri pinter apa? Enaknya punya istri pinter apa? Coba tanya suami. Ayah, aku ini pinter apa bodoh? Coba. Coba tanya. Ibu kira nggak ada ujian, Bu? Punya istri pinter, ada aja alasan. Punya istri bodoh, mungkin dia taat, tapi bodoh. Coba, apa enaknya? Akhirnya saling paham, semuanya ujian. Pinter dia, pinter Bu. Dia akan bilang gini, kamu tuh nyuruh-nyuruh aku, emang kamu nggak bisa ngelakuin sendiri. Serba salah, Bu. Ya, pinter. Kalau dia pinter, coba enaknya di mana pinter? Dia yang salah milih, kok istrinya semuanya harus ada alasan. Kenapa sih aku nggak boleh? Lah kok taat aja. Tapi kan aku mau denger, kamu mau apa alasannya? Ya nggak ada alasan. Ya kalau nggak ada alasan berarti boleh dong. Coba, pinter loh. Ada aja yang bisa dijawab. Makanya itu, pahami hakikat kenapa saya diciptakan. Makanya Quran memberi petunjuk apa? Quran memberi petunjuk apa tadi? Wahai para istri, ingatlah yang dibacakan di rumah kalian. Kenapa banyak istri yang nggak pernah tahu suaminya bacakan apa? Karena nggak pernah terjadi itu. Nggak pernah terjadi. Padahal itu Allah yang suruh. Terus kita berharap apa tadi? Rumah yang dirindukan surga? Di dalamnya nggak ada Quran. Di dalamnya ibu doang yang baca. Namanya pasangan kan nggak begitu. Ustadz, tapi oke lah ya. Matahari dan bulan itu langgeng nggak sih? Dia berpasangan. Masing-masing punya tugasnya. Ali bin Abi Thalib, oke, aku di luar rumah, tugasku. Di dalam rumah, tugasmu. Oke. Sekarang suami pulang, tugas dalam rumah, tolong dong bantuin aku. Ayo gimana tuh? Ya, tapi kan aku mau dibantuin Ustadz. Gimana Bu? Ali ya? Ali posisikan diri, asal di luar rumah itu bagian abang, semua yang di rumah itu bagian adik. Bagi-bagi tugas. Tapi dia pulang, ibu nggak mau lihat dia diem-diem nonton, main HP. Oh, segalanya disuruh. Ayah, tolong dong gelar tikar yang di ruang tamu, ntar mau ada tamu. Ayah, tolong dong. Kira-kira suami gimana, Bu? Hah? Harusnya yang belanja ke pasar suami, tapi kenapa ibu pengen belanja juga? Kan keluar rumah. Kalau ibu tetap mau belanja, beli aja online, diantar ke rumah. Ya kan? Ustadz, kajian khusus bapak-bapak. Bukan kajian khusus bapak-bapak, harusnya bapak-bapak diajak lah.
Kan ibu istrinya. Oh, jangan gitulah Ustadz. Harusnya istri. Tuh, ada pengajian kemarin, 3 bapak-bapak katanya diajak istri. Harusnya begitu nggak? Harusnya istri yang diatur oleh suaminya. Ayo ikut ayah, belajar. Oh, tapi aku gini-gini. Ikut ayah, itu namanya taat. Kamu di rumah aja. Di rumah aja. Jangan ikut-ikut. Itu namanya taat. Makanya tadi, apabila diperintah, dia taat. Alhamdulillah saya dan suami ketika berkomitmen untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dari mulai bangun untuk bertahajud bareng, sholat subuh berjamaah, alhamdulillah suami betah di rumah, tidur minta ditemani, nggak mau jauh istri. Betul, ingat ya, pasangan itu jika seperti matahari dan bulan, dia masing-masing menjalankan tugasnya. Jika langit dan bumi masing-masing menjalani tugasnya. Jika siang dan malam masing-masing menjalani tugas masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan semua. Ustadz, tapi kan anak-anak gimana Ustadz? Anak-anak butuh air, ibulah airnya. Anak-anak butuh sinar matahari, ayahlah sinar mataharinya. Ya, intinya harus ada timbal balik Ustadz. Tidak selalu istri yang harus bisa menyenangkan suami. Mana ayatnya? Wong ayatnya udah kita baca barusan. Lihat ayatnya, Bu. Lihat ayatnya. Nggak ada kata-kata agar suamimu bisa membuatmu tenang. Cari ayatnya. Tunjukkan satu aja ayat Qur'annya. Satu aja. Akhirnya semuanya meminta, menuntut, dan itu bukan dia. Bukan Allah ciptakan hambanya begitu. Enggak, Allah ciptakan hambanya kayak tadi. Allah bilang apa coba? Lihat lagi terjemahannya. Dia menciptakan kalian awalnya dari satu, Adam. Dari Adam apa? Dia ciptakan pasangannya. Dia jadikan pasangannya. Agar apa? Agar dia, Adam, merasa tenang kepadanya. Bukan bersamanya loh. Bukan bersamanya. Tapi kepadanya. Tugas istri diciptakan oleh Allah, bikin suamimu betah di dekatmu. Bukan suamimu lama-lama di kantor pos. Bukan suamimu lama-lama main gaplek di pos satpam. Bukan suamimu bisa lama-lama di masjid sama kawan-kawan. Enggak. Dia dekat ibu, dia tenang rasanya. Bikin itu. Ciptakan itu. Ciptakan. Karena bagian di rumah lebih banyak dari luar rumah. Daripada suami tiktokannya, Ustadz mending kita bantu-bantu kerjaan. Itulah ibu. Coba suami mana? Lihat Bu Aisyah Dahlan pernah ngomong begini. Kalau suamimu pulang 15-20 menit, jangan kau tanya apa-apa. Biarkan dulu dia lakukan semuanya. Sesudah 20 menit baru nanya. Itu versi Ibu Aisyah. Kenapa tunggu 15-20 menit dulu? Dia kan memahami tentang otak manusia. Dia kan biasa bisa saling sharing, tapi sharingnya pakai ayat-ayat yang menurut saya dipakai untuk dilihat dari sisi laki-laki saja. Misal laki nggak perlu izin istri untuk kemana-mana. Itulah program ibu bagaimana taat. Sami'na wa ta'na. Tapi kan itulah masalahnya. Punya istri pinter begini. Punya istri bodoh nggak enak juga, Bu. Dua-dua nggak enak. Karena masing-masing dia egonya nggak bisa dijatuhkan, diruntuhkan. Coba sekarang ikut maunya Wahyu. Ikut maunya Wahyu. Tadi ibu harus ingat apa? Quran yang dibacakan di rumah. Ibu harus apa? Ingat sunnah hadis yang dibacakan di rumah. Kenapa ibu nggak pernah ingat yang dibacakan suami? Karena ibu ngaji bukan sama dia. Ibu belajarnya sama Pak Ustadz aja. Emang senang suami diceritakan nama Pak Ustadz yang ngajarin dia hadis, dia ngajarin Quran? Nggak seneng kok. Mataharinya kok ada 2 kembar lagi. Hah? Kenapa selalu minta tolong ayah bantuin dong, bantuin ini dong? Karena laki-lakinya kadang kurang peka. Bu, tugas ibu bikin. Nih gini deh, hotel. Ya, masuk kamar hotel, rapih. Rapih aja itu. Seneng nggak suami? Seneng. Coba udah rapih kamarnya, ibu bantuin. Ibu temenin dia. Suap ngasih anggur di mulutnya, seneng nggak suami? Ibu. Kan semua yang ibu harapkan ini, Israfil cuma tanya satu. Mana dalil yang ibu gunakan? Ayatnya mana? Saya manusia. Allah ngasih petunjuk. Namanya Quran. Kata Allah dalam Quran apa barusan? Wahai para istri, ingatlah ayat Quran yang dibacakan di rumah kalian. Wahai para istri, ingatlah hadis-hadis Nabi yang dibacakan di rumah kalian. Kalau di rumah kalian kan nggak mungkin yang bacakan Pak Ustadz. Yang bacakan pasti suami dong.
Kalau suami suruh istri tinggal di rumah terus, istri jadi bodoh Pak Ustadz. Kata siapa? Bu, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah wafat umur beliau belum 20. Beliau wafat hampir 70. 50 tahun lebih Aisyah menjanda. Bodoh dia. Mana ada bodoh? Coba siapa yang menjanda belum 20 tahun? Aisyah lah orangnya. Siapa yang wafat dan nggak pernah nikah lagi? Aisyah lah orangnya. Lebih setengah abad Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, beliau menjanda. Masalah? Enggak. Dia ingat terus pesan yang Nabi sudah pernah sampaikan di rumah. Dia ingat terus apa yang dibacakan Nabi. Dia ingat terus apa yang diajarkan Nabi. Makanya Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begini suaminya, begini Rasulullah, begini Rasulullah, begini Rasulullah. Ibu kenapa enggak? Coba ditanya tentang wanita, tentang suami. Apa yang disampaikan suami ibu di rumah? Wallahu a'lam. Kalau ada orang yang kata Nabi yakfurnal ashir, mereka kufur pada suaminya, ya isna dahran, hidup lama, tapi yang diingat cuma aibnya saja. Itu problem berikutnya yang terjadi dalam rumah tangga. Kata Nabi, dia kufur pada suami. Dia kufur, Bu. Karena hidup lama yang diingat cuma aibnya. Padahal kata Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kalian melupakan kebaikan masing-masing pasangan. Itu kata Quran. Kalau ibu menuntut, dia harus mengertiin aku, tolong berikan ayatnya. Berikan hadisnya. Itulah namanya saya mau mengikuti Quran. Saya mau petunjuk dari Allah. Kalau enggak mau pakai itu, terus dari mana rumah yang dirindukan itu? Sementara kita menjalankan perintahnya hawa nafsu. Menjalankan keinginan hawa nafsu. Jangan berharap kami menjadi seperti Bunda Aisyah jika kalian para suami belum bisa seperti Rasulullah. Emang Aisyah tadi wafat Rasulullah belum 20 tahun. Ada yang ingin itu? Aisyah ketika Rasulullah wafat belum 20 tahun. Ketika beliau wafat hampir 70 tahun. 50 tahun lebih menjanda. Ada yang mau begitu? Nggak usahlah bawa-bawa begitu. Fair-fairan dong. Tapi Aisyah wanita yang menjadi rujukan para sahabat dalam hal agama. Wanita dengan paling banyak periwayatkan hadisnya. Aisyah lah orangnya. Saya cari duit dan buat anak-anak saya sekolah, suami nggak kerja. Itulah masalahnya. Kenapa agama itu nggak masuk di rumah? Karena mungkin suami belum paham ada Al-Ahzab tadi. Karena ibu juga belum mau motivasi dia. Atau kita cuma belajar Quran dan diam-diam saja. Rasulullah sementara bersabda, yang terbaik adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ustadz, kalau calon suami menjaga sholat dan baca Qurannya, tapi sulit menjaga pandangannya dari yang haram, bagaimana Ustadz? Kenapa nggak husnuzan? Dia sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang penting kan Quran tadi. Di rumah tuh Quran, di rumah tuh Quran. Zikir di rumah, jangan jadikan rumah tuh kuburan, jangan jadikan rumah tuh hantu. Ketika masuk rumah, apa yang dibaca? Pak Ustadznya bingung jawabnya. Sholat itu mencegah ibu. Coba ibu, gini deh. Ada orang baik tapi ibu nggak percaya dia baik. Ibu kayaknya nggak pernah mau apa? Nggak pernah mau memberikan chance buat dia. Kesempatan buat dia. Kalau hal yang sama dia lakukan pada ibu. Tidak ada baiknya pada istrinya. Makanya tadi, dua orang yang belum pernah satu rumah disatukan. Kalau satunya pakai maunya Quran, yang satunya mengikuti hawa nafsu, kapan ketemunya? Kalau masih melihat hal yang mungkar berarti masih ada masalah dengan sholatnya. Oke, sholat yang kayak apa yang ibu harapkan? Coba harapannya lihat. Anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang. Apa yang ibu harapkan? Lebih banyak anak-anak yang kriteria munafik itu jelas pada dia. Kenapa? Malas sholatnya. Itu kriteria munafik. Sedikit zikirnya. Itu kriteria munafik. Dan itu adalah anak-anak kita di rumah hari ini. Kita membesarkan orang munafik di rumah. Sementara orang munafik kata Allah di neraka. Di bawahnya Fir'aun. Makanya Bu, yuk lihatlah semuanya dari sudut pandang wahyu. Jangan pakai hawa nafsu lagi. Jangan pakai hawa nafsu lagi. Ustaz kalau istrinya sudah melakukan seperti yang sudah Ustaz bilang. Bukan Ustaz bilang, ngapain Ustaz didengerin? Wahyunya itu loh, bikin suamimu betah di dekat. Dilihat oleh suami, tenang rasanya. Diperintah oleh suami, siap Pak, siap bos, siap bos. Coba. Ayah, bacakan Quran buat kami di rumah. Jangan Ustadz itulah yang terus-menerus terngiang-ngiang ucapnya di dalam telinga kami, ayah. Ayah harusnya yang ngomong begitu. Kenapa nggak begitu? Yang diingat Ustadz Israfil lah, Ustadz mah. Coba, yang diingat tuh suami bacakan apa?
Ustaz, kalau saya nggak ikut, Ustaz, nggak tahu saya ayat ini, Ustaz. Itulah dia. Nggak ada yang baca, jadi istri yang baca, apalagi kepada anak-anak, Pak Ustaz. Itulah masalahnya. Ikut Quran dari awal, ikuti wahyu. Kenapa Allah ciptakan saya? Dia ngasih saya petunjuk namanya Quran. Kita nggak mau ikut Quran, akhirnya kita ikut hawa nafsu. Terus surga, rumah yang didambakan tuh kayak mana? Rumah yang dirindukan tuh kayak mana? Mana baiti jannati? Kalau isinya wanita yang ngomel-ngomel. Oke, tutup tadi. Ar-Rahman. Ayat 70. Buka Ar-Rahman 70. Dah habis dah, waktunya dah lewat. Nanti diingetin Kang Nuga tuh. Dah terang wajahnya. Bercahaya. Ha. Coba. Allah ceritakan bidadari bukan? Benar? Allah ceritakan bidadari kan di Ar-Rahman ayat 70 kan? Bagaimana suami belum pandai baca Quran, belajar. Bahasa Korea aja dipelajarin sama anak-anak. Hanya gara-gara suka nonton CEO menyamar. Ini belajarlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo cepat. Fihinna khairatun hisan. Ar-Rahman 70. Artinya apa? Ustaz jangan marah-marah. Ya nggak marah-marah lah. Gayanya aja begini. Bismillah. Ustadz, memang suami nggak perlu bilang mau kemana-mana ya Ustadz. Bukannya istri juga perlu diberi ketenangan. Tahu suami safar kemana bahkan sampai nggak pulang-pulang. Rasulullah coba, ibu, cobalah lakukan semuanya. Ada sumbernya, ada dasarnya. Ayah, dia pasti kapok. Tunjukkan dia. Ayah kan gini Rasulullah tuh kan ya. Cobalah. Makanya Rasulullah tuh apa? Uswatun hasanah. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik dan jelita. Sebenarnya lagi jelita. Ya. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik akhlaknya dan jelita rupanya. Oke. Allah sebutkan bidadari dua sifatnya di ayat ini. Satu baik akhlak, dua rupanya cantik. Ibu, pertanyaannya, ngapain? Emang penting ya cerita bidadari? Kita belum di surga, tapi cerita bidadari. Supaya ibu-ibu minimal terinspirasi lah. Aku kan bidadari surga yang Allah hadirkan untukmu di dunia. Yang nanti melanjutkan menjadi bidadarimu lagi di surga kelak. Bu, Allah sebutkan akhlaknya sebelum cantik rupanya. Supaya calon bidadari-bidadari surga itu, dia tahu dong. Bukan masalahnya pada fisik, tapi pada akhlak, pada ruh. Ibu tahu bu, orang yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat besok surganya adalah orang yang akhlaknya paling baik. Paling baik. Kalau akhlak ibu pada suami ibu baik banget bu, keren deh. Ustadz, istri baca saja Quran di rumah dulu. Begitu ya Ustadz? Bu, Qurannya tadi disuruh apa? Ingat yang dibacakan di rumah. Ingatlah yang dibacakan di rumah. Ingatlah yang dibacakan di rumah. Al-Ahzab 34. Bukanlah ingatlah apa yang kau baca. Enggak begitu. Itu petunjuk wahyunya. Allah ciptakan kita, dia yang ngasih tahu petunjuknya. Ibu pakai HP apa? Samsung. Pernah ketemu sama yang bikin Samsung? Pakai iPhone. Pernah ketemu sama yang punya iPhone? Nggak pernah kan? Kita yang menciptakan, dia ngasih petunjuk dan kita bisa baca petunjuknya. Nggak keren tuh. Tapi kita nggak mau dengar. Terus gimana dong Ustaz? Jangan terus gimana? Ya amalkanlah sekarang. Anggaplah ayatnya baru turun. Makanya bidadari itu dua sifatnya, baik akhlaknya, cantik rupanya. Allah dahulukan baik akhlaknya. Jadilah wanita yang baik akhlaknya. Apa tadi akhlak yang baik? Kalau dilihat suami, menyenangkan. Disuruh suami, taat. Dia mengharapkan sesuatu yang dia harusnya nggak usah lakukan itu. Enak bu, saya jadi istri itu. Sekarang gini, kalau suami nggak punya duit, ibu mau ngapain? Kenapa suami nyari duit? Dikasihkan ke istri. Sesudah istri dapat duit, emang mau betah di rumah? Ya enggak lah. Jalan-jalan dia.
Ya kan serba salah kan? Nyari duit bawa pulang, kasih uangnya dibawa pulang, dibawa lagi keluar sama istri. Kalau begitu terus kapan ketemuannya? Ya kamulah temenin aku. Ya gimana gimana modelnya? Coba lihat ayat 72-nya Ar-Rahman tadi. Coba Pak Ustadz izin bertanya, kalau misalnya kita sebagai istri ikut pengajian malam, ternyata suami tidak senang marah-marah. Apakah istri, Bu, ibu sesudah ayahnya dulu menyerahkan pada suami, taatnya pindah pada suami. Udah gitu aja. Tapi dia nggak mau Ustadz. Bu, taatin aja dia. Selama dia baik, taat aja. Selama untuk hal yang ibadah, taatlah. Begitu ceritanya. Lihat, ayat 72-nya apa? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Coba carikan ayat bidadari keluyuran, bidadari petakilan. Coba cari. Wahai calon bidadari, cari mana bidadari jalan-jalan. Cepat. Allah bilang bidadari itu dipingit kok. Itu kan bidadari Ustadz. Nah terus ibu apa? Aku hantunya. Ya enggak lah. Bu, Quran tuh ngasih biar jadi petunjuk. Sekarang ibu nggak mau taat saya sebagai suami. Taat Allah. Coba. Taat Allah. Itulah ujiannya. Masing-masing diuji sekarang ini. Kita diuji kok. Suami diuji. Apa? Ujiannya sabar hadapin ini. Hadapin tulang rusukmu yang bengkok itu. Hadapin dia. Itu dari kamu juga kok. Cuman satu aja tulang rusuk bengkok tuh. Nah, itulah dia. Kalau itu masih di kamu lebih ngeri lagi. Tapi adanya di dia. Paham kan? Oke? Ingat Bu, bidadari di kemahnya. Oh, makanya ayatnya tetaplah di rumah kalian. Ujian banget Ustaz. Yang ke pasar harusnya suami, tapi ibu yang pengen ke pasar. Andai ibu-ibu semua nggak ada yang ke pasar, nggak ada macet di jalan pagi-pagi. Semua jalan mulus. Kenapa? Kalau suami yang belanja, pasti cepat pulangnya. Kalau ibu yang belanja, sampai zuhur kadang nggak pulang juga. Kalau suami abai, ini kan semuanya berharap suami. Ibu dengerin dulu tadi Allah bilang apa di Al-Ahzab? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Allah bilang apa di Al-Ahzab tadi? Ya salam. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Gimana dengan suami yang tidak memberikan teladan yang baik? Bu, suami beri teladan atau beri nafkah? Teladan terbaik itu Rasulullah lah. Suruh dia belajar kayak mana Nabi. Suruh dia baca hadis tuh biar dia tahu Rasulullah kayak apa. Ya udahlah, udah bubar. Panjang kali dia. Ikutin Qurannya tuh. Quran bilang, besok terus gimana dong Ustaz? Ambil Quran, siapin, Mas, bla 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 ya. Wallahu a'lam bishawab. Suami saya nggak mau Ustaz, suruh belanja. Nah, itulah satu lagi masalahnya. Itu juga masalahnya. Suami nggak mau belanja, kasih dia Al-Furqan 20. Kasih dia Al-Furqan. Semua Rasul pergi ke pasar. Dia pula malas ke pasar. Udah nggak Rasul, malas lagi, mati aja lah. Di Turki, di Arab, suami yang belanja kulkasnya penuh. Saya yang belanja suami. Saya yang belanja suami. Bagus. Ibu-ibu di rumah aja. Gak betah Ustaz. Itulah ujianmu. Nanti di surga ibu jalan-jalan. Di surga ibu kalau mau jalan-jalan, di dunia di rumah. Ini dah di rumah. Terus suami di rumah, di surga. Di surga suami nggak jalan-jalan. Loh kok suami nggak jalan-jalan di surga? Kan bidadarinya banyak. Ciumannya aja 70 tahun, belum ciuman. Belum lagi bercintanya. Emang iya Ustadz? Makanya sekarang dia disuruh keluar. Besok di surga dia di kamar aja. Ibu sekarang disuruh di kamar. Besok kau jalan-jalan. Lihat anting, lihat garpu, lihat ranjang, lihat sutra, lihat kitchen set, lihat panci, lihat keramik. Itu ibu-ibu di surga tapi. Jangan di dunia. Di dunia kau tunggu di rumah kau. Ih, kesel kali aku. Jadi semua itu udah disetel sama Allah. Sekarang laki-laki keluar, besok dia dengan bidadari. Sekarang ibu di rumah, besok kau jalan-jalan lah. Jalan-jalan, kelilinglah surga itu. Kelilinglah surga. Puas-puaskanlah kau. Udah. Ya Allah, udah Ustaz. Kenapa ketawa-ketawa pula dia? Keluar rumah kerja bagaimana Ustaz? Harus keluar rumah. Udah. Ambil Kang Nuga. Ambil, cepat. Panjang Insyaallah, ibu-ibu. alhamdulillah. Syukran jazakallah khair, Ustaz Israfil. Ya Bapak Ibu, Bunda, alhamdulillah pagi hari ini banyak nasihat. Bukan cuma nasihat ya,
Tentunya ini peringatan buat kita nih. Jadi jangan lupa untuk bisa terus praktek ya. Tadi udah banyak banget yang di notice sama Ustadz Israfil. Bahkan mungkin diulang-ulang ya. Ini semoga jadi semangat kita untuk bisa terus mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu izin setelah kelas kita ini nanti akan dikirimkan informasi terkait kelas eksklusif dan kelas intensif di grup-grup titik balik seperti biasa oleh Kak Dira. Kita minta tolong standby aja untuk yang mau daftar hari ini kelas eksklusif terampil bermuamalah series level 1 silahkan. Atau mau yang daftar langsung ke kelas intensif mindful sholat juga silahkan ya. Jadi silahkan dipantau aja grupnya. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, untuk itu saya Salfil sebagai pesan penutup mungkin bisa memberikan closing statement dari pertemuan kita pagi hari ini, Ustaz. Persilahkan. Baik, rumah yang dirindukan, ya. Tadi di akhir kita udah sebut, ya, bidadari itu Allah sebut tentang akhlaknya apa? Khairat, baik. Kemudian rupanya apa? Cantik. Tapi itu bidadari. Bidadari di surga. Kita masih di dunia. Inspirasi itu buat siapa kalau bukan buat para istri? Oke, yang pertama tadi kita udah baca Al-Ahzab. Tadi Kang Nuga udah bilang sering diingat-ingatkan. Makanya gimana Quran itu di rumah, tapi yang bacakan itu bukan Pak Ustadz. Yang bacakan itu adalah suami ibu sendiri. Ya, ibu bagian menyimak, bagian menyiapkan tempat, ibu bagian mengatur anak-anak diajak. Itulah ibu. Jangan ketika Quran dibaca, ibu nggak hadir. Ustadz, suami saya nggak paham, saya nggak bisa. Kenapa nggak belajar? Kan semuanya berproses. Kalau dia boleh berproses belajar Quran, mengapa kita tidak memberikan kesempatan buat dia untuk memperbaiki diri? Itulah kalau ibu membaca surat Al-Alaq, Allah tanya, gimana menurutmu ada orang yang menghalangi manusia untuk sholat? Gimana menurutmu ada orang baik, dia pengen mengajak orang baik, tapi kamu mendustakan dia, nggak percaya sama dia? Gimana menurutmu kalau Allah tanya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aital ladzi apa lagi? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aital ladzi in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa, ara'aital ladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya kan? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Coba lakukan semuanya lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan saya melakukan ini karena suami saya. Jangan. Lakukanlah biar Allah ridha pada saya. Lakukan biar Allah tuh senang sama saya. Jangan berharap dia senang sama ibu. Makanya nih Bu, nih ada piramida. Allah, suami, istri. Ketika suami mau Allah ridho. Ketika istri mau Allah juga ridho. Akhirnya semuanya ketemu. Jadilah sakinah itu terbentuk, terwujud. Akhirnya rumah itu karena masing-masing mengejar ridhonya Allah. Masing-masing pengen cari muka di depan Allah. Jangan cari muka di depan laki kau. Menyesal kau nanti. Jangan juga bikin suami istrimu apa tuh dia ridho sama kamu. Bukan itu target kita. Target kita adalah yuk suami tahu bagaimana Allah harapkan, istri juga berharap bagaimana Allah bisa senang. Akhirnya ibarat inilah ada air sungai yang turun dari gunung, air hujan turun dari gunung kan. Air muncul dari kanan, air yang satu sungai muncul dari kiri. Bertemulah mereka. Kan terjadi itu pertemuan. Kemudian dia jatuh ke bawah. Nah, kita memperkecil pertikaian, memperkecil omelan supaya apa? Dia masuk nanti di bak di apa pertemuan sungai itu orang bisa adem di sana, orang bisa senang di sana, anak-anak kita tenang di sana. Tapi pertemuan dua sungai tadi Bu saat bertemu tuh kan terjadi tuh pertemuan yang apalah namanya? Nah, sebutkanlah. Tapi poinnya adalah yuk Wahyu yang juz 30 apa tadi surat Al-Ahzab tadi. Kita ingin itu bisa kita amalkan. Surat Al-Rahman juga bisa diamalkan. Hadis Nabi tadi pun harusnya bisa diamalkan. Nah, pertanyaannya adalah kapankah suami saya yang membacakan ayat dan hadis itu di rumah? Kapan? Kalau ibu mau targetkan, insya Allah tanggal 16 besok sudah masuk 1 Muharram. Apa kira-kira yang diharapkan di rumah masing-masing agar dirindukan? Ya, maka mulailah kita robah POV, point of view, cara pandang, sudut pandang kita. Lihatlah segalanya dari kacamata wahyu, dari kacamata Quran. Jangan lihat dari kacamata aku sendiri nih. Jangan. Lihatlah dari kacamata Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
Taufik barakallah, alhamdulillah, Bapak Ibu Ayah Bunda semua, selamat beraktivitas. Semoga hari ini Allah limpahkan banyak keberkahan buat kita ya. Jangan lupa praktek, praktek dan praktek, insya Allah ya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Nuga izin tutup. Sampai ketemu di pertemuan besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz Pangga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kaisiran Ustaz. Selalu dalam bidang. Jazakumullah khairan, Dan Ustaz. syukron jazakallah khair. Semoga atas segala wasilahnya Semoga kita istiqomah semua sehat dalam selalu, istiqomah dan Amin. tetap semangat dalam berdakwah. Kita menghadap warohmah. Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan Ustaz, Kang Nugra, barakallahu fiik, sehat selalu semuanya. Akhirat. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Terima Semoga kasih. Ustaz sehat-sehat. Jazakallah khairan. Izin izin keluar. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Banyak Pak Ustadz, Alhamdulillah. Izin keluar Ustaz. Ilmunya Pak Ustadz, panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin. Amin. Sehat selalu Pak Ustadz, Kang Nuga. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.